Shalom saudara-saudara seiman. Mari kita terus ikuti channel ini. Kita akan berdoa bersama. Kita akan bahas firman, sharing firman, di mana firman itu akan memberkati kita. Bagi yang sakit, Tuhan akan sembuhkan. Yang mengalami lemah, Tuhan akan berikan kekuatan. Yang ada dalam pergumulan, kita akan berdoa bersama. Tuhan akan campur tangan, Tuhan selesaikan. Dan kiranya Tuhan berkati, terus ikuti channel ini supaya Tuhan berkati, Tuhan tumbuhkan iman kita, tumbuhkan kerohanian kita untuk semakin peka terhadap suara Tuhan, semakin mengenal Tuhan secara pribadi. God bless you. Tuhan memberkati. Oke, begini firman Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Amin. Gitu ya. Jadi ini firman Tuhan sudah jelas sekali. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berarti kalau carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, ini ada waktunya kita ini. Tuhan ini berkata, aku tidak berkenan, tidak mau ditemui. Jadi ada waktunya. Kalau Tuhan sudah ngomong sudah terlambat, ini sangat bahaya sebenarnya, ya kan. Nah, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Jadi, nah ini terus berserulah kepadanya selama Ia dekat. Berarti ada kalanya nanti Tuhan akan menjauh dari kita, gitu ya. Nah ini jadi kita harus mencari Tuhan selama Ia berkenan. Artinya ini masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Nah, terus baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Ia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Nah ini jadi jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Jadi selama Tuhan berkenan, kita cari Tuhan. Selama Ia dekat, kita berseru, gitu ya. Nah terus kita meninggalkan kefasikan, ya, apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah dikatakan kalau ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu,
dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kita perlu belajar untuk menyerahkan hidup kita, karena kadang-kadang apa yang kita anggap baik, rancangan kita yang kita anggap sempurna, ya kalau tidak berkenan di hadapan Tuhan bisa semuanya berantakan, semuanya bisa gagal, gitu ya. Karena baik menurut kita, karena Tuhan punya rencana yang lebih indah, lebih dahsyat lagi. Nah, ini seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi setiap firman Tuhan, ya firman Tuhan kalau sudah keluar dari mulut Tuhan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Nah, terus seperti air yang kalau sudah turun, ya salju yang sudah turun nggak akan kembali naik ke atas lagi, gitu kan. Jadi tetap akan bekerja. Nah, jadi firman Tuhan yang walaupun melalui penglihatan, karena ada beberapa cara Tuhan berfirman, ya kan, ada beberapa cara bagaimana Tuhan menyampaikan pesannya, ya, cara berbicara itu banyak hal. Nah, kita harus tahu bagaimana Tuhan berbicara, terus bagaimana kita mendengar suara Tuhan, ya kan. Jangan sampai Tuhan berfirman kita nggak ngerti, gitu. Ya, karena seperti saya dulu waktu masih belajar, masih awal-awal bertobat terus latihan untuk melayani, gitu ya. Itu Tuhan banyak berfirman tapi saya nggak ngerti, gitu. Jadi waktu itu ada hamba Tuhan datang, terus kami tidur bareng, gitu, tidur di pelataran gereja itu, di dekat mimbar, terus kami tidur sama anak-anak rohaninya, itu ramai di situ. Nah, terus ketika tidur baru sebentar ini dibangunkan, Mas Nano, ya Om. Mas Nano dapat penglihatan enggak? Enggak Om. Terus atau dapat mimpi? Enggak juga. Atau dapat bisikan Tuhan? Enggak Om. Enggak dapat apa-apa sama sekali, pokoknya tidur teler udah selesai gitu. Nah, wah, akhirnya dia kasih penjelasan seperti ini. Mas Nano, sebenarnya Tuhan ini banyak berbicara, menyampaikan pesan-pesannya kepada Mas Nano. Cuma Mas Nano sendiri kurang peka, gitu. Nah, namanya masih belajar ya, belum tahu apa-apa gitu. Kurang peka. Nah, terus saya tanya, Tuhan berbicara apa saja Om? Nah, ini salah satunya seperti ini. Tuhan berkata bahwa aku akan memakai engkau dan menyertai dengan kuasaku, tetapi harus bertobat dari dosa-dosa yang lama. Itu tegurannya itu seperti itu, harus bertobat dari dosa-dosa yang lama. Jadi aku akan memakai engkau dan menyertai dengan kuasaku. Nah, waktu itu saya kadang masih mikir seperti ini, dosa yang lama yang mana lagi, saya kayaknya sudah lepas, sudah pelepasan, gitu kan. Jadi dulu yang seperti ilmu bela diri, terus ngerokok, ini sudah lepas semua. Sudah lepas, dosa yang mana lagi gitu. Nah, jadi harus belajar ngoreksi diri, harus semakin peka gitu ya. Nah, terus waktu itu saya tidur lagi, baru sebentar tidur dibangunkan lagi. Dibangunkan. Cara membangunkan terus, Mas Nono, Tuhan berbicara lagi katanya. Loh, bicara apa lagi Om? Saya lihat itu di langit itu banyak bintang-bintang. Banyak bintang-bintang, dan kamu melihat ke sana. Dan Tuhan berkata,
aku akan menjadikan kamu ini salah satu dari bintang itu. Ya kan? Artinya kalau di kitab Daniel itu berkata seperti ini, orang-orang bijaksana ini akan seperti cahaya pada cakrawala. Dan orang-orang yang menuntun orang ke jalan yang benar itu seperti bintang-bintang di langit. Jadi Tuhan akan membuat saya menjadi salah satu dari bintang itu. Nah, kita percaya semuanya kita ya akan dipakai, dipilih Tuhan seperti itu. Nah, terus sampai pagi itu Tuhan banyak berbicara, cuma saya nggak ngerti apa-apa ini. Makanya kita belajar untuk peka, bagaimana mendengar suara Tuhan itu seperti apa sih, gitu ya. Terus bagaimana Tuhan berbicara, bagaimana Tuhan menyampaikan pesannya, itu banyak hal. Jadi kita harus belajar untuk peka, membaca situasi, membaca atau menangkap setiap pesan yang disampaikan Tuhan. Karena cara penyampaian Tuhan itu bisa lewat mimpi, ya kan? Seperti di kitab Yoel kan, orang-orang tuamu akan mendapat mimpi-mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Nah itu, jadi bisa berbicara lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat bisikan roh atau intuisi atau apa namanya ya kan, yang lebih kerennya itu. Jadi Tuhan bisa berbicara. Nah terus bagaimana kita nangkapnya? Kalau bisikan itu ada di roh kita gitu. Nah, jadi sepertinya kadang-kadang lewat hati nurani kita yang menangkap itu. Jadi macam-macam bagaimana cara Tuhan bekerja, bagaimana cara Tuhan menyampaikan pesannya ke kita. Karena firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Yang bahaya ini kan kalau ternyata firmannya adalah peringatan yang keras, terus kita nggak ngerti apa-apa gitu. Nggak ngerti, tahu-tahu terjadi apa gitu. Bahaya ya kan. Ini seperti waktu kita doa yang kemarin aja Pak Suwarno ya. Jadi kita berdoa untuk Indonesia ini. Tuhan perlihatkan secara jelas untuk Bali. Itu ada penglihatan tersendiri ya kan. Terus untuk Ambarawa itu mewakili Jawa Tengah ternyata Pak. Bukan cuma Ambarawa saja, itu untuk Jawa Tengah. Jadi Ambarawa, Salatiga, Semarang itu kena semua itu. Kena guncangan, dan Tuhan katakan bahwa akan terjadi guncangan, siap diguncangkan, siap keluar dari zona nyaman. Nah itu tandanya langsung dikasih ya kan, langsung diberikan itu. Tidak nunggu lama-lama. Nah ini belum yang lain, yang bulan-bulan kemarin kita berdoa untuk Indonesia ini banyak terjadi ombak bergulung-gulung gitu di Indonesia ini. Ya artinya akan terjadi hal-hal yang besar, yang dahsyat, entah itu bencana, entah itu apa. Nah memang selesai corona ya, ini belum selesai semuanya itu. Masih ada yang lain lagi. Nah ini untuk lebih memurnikan anak-anak Tuhan, memurnikan orang-orang percaya ini, gitu ya. Jadi ini tepat banget ayat 11-nya ini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan berhasil dengan apa yang disuruhkan kepadanya. Jadi ini. Nah makanya seperti ayat yang ke-6 tadi, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Supaya apa? Supaya kita mendapat jawaban, mendapat pesan dan rahasia yang dari Tuhan itu. Jadi kalau kita mendapatkan firman Tuhan ini, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan.
Gitu ya. Nah ini, jadi terus dikatakan ayat 10-11 ini tentang firman-Nya yang tidak kembali itu ya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi. Jadi kalau hujan turun sudah nggak kembali naik lagi gitu, tetapi terus mengalir. Nah, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Nah, terus ayat 12 ya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita. Kamu akan berangkat dengan sukacita. Ya. Dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Amin. Nah ini, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita. Nah, kita akan berangkat dengan sukacita, dipenuhi oleh sukacita. Ya, sukacita ini beda dengan cuma sekedar kebahagiaan, kesenangan saja, tapi ada sukacita gitu ya. Terus gunung-gunung dan bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Artinya sesuatu yang besar akan terjadi. Ya, sesuatu yang besar akan terjadi. Nah ini, sebagai ganti semak duri, jadi gini, dulu yang apa kita usahakan ini sering gagal, sering mengalami halangan, mengalami hambatan, terus hasilnya hanya semak duri, artinya nggak ada gunanya, seperti sia-sia yang kita lakukan ini. Nah, Tuhan akan gantikan itu, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Ya, pohon sanobar. Artinya nanti Tuhan akan berikan satu keberhasilan dalam hidup kita. Itu ya, diubahkan itu. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Nah, tahu ya pohon kecubung ya. Kecubung itu kan cuma indah saja, wangi ya kan. Tetapi nggak menghasilkan apa-apa. Ya, maksudnya untuk kalau keuangan ini nggak menghasilkan apa-apa gitu. Ya, kecuali pohon kecubung wulung itu bisa dipakai untuk obat, tapi itu seperti narkoba itu. nah ini jadi ngeri, bisa mabuk nanti malahan yang ada ya kan. Nah itu, jadi sebagai gantinya kecubung akan tumbuh pohon murad, artinya tumbuh pohon yang lebih bernilai, itu bernilai tinggi. Ya, jadi gantinya semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Nah, kita berdoa supaya gini, apa yang kita usahakan selama ini yang tadinya cuma menghasilkan semak duri saja, yang hasilnya cuma sia-sia, sekarang akan digantikan dengan keberhasilan. Amin. Karena itu sebagai tanda abadi, sebagai tanda abadi dari Tuhan, ya, sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Dan tanda abadi yang tidak akan pernah lenyap. Amin. Nah ini, jadi kita belajar di sini yang ditekankan adalah carilah Tuhan selama Ia berkenan, karena ada waktunya nanti Tuhan berkata sudah terlambat, selesai. Bahaya kalau sudah seperti itu. Terus berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ya, artinya saat ini kita masih dekat dengan Tuhan, berserulah kepadanya, jangan lupakan Dia, gitu ya. Nah ini, karena kalau kita berseru dan mendapat jawaban, firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, Dia akan membawa hasilnya. Amin. Nah ini. Nah, mungkin dari sini ada yang dapat sesuatu.